Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit ya. Gimana teman-teman? Masih pada semangat atau tidak? Ya, harus semangat dong ya. Kalau mau sembuh dari anxiety, teman-teman harus semangat ya. Bangkit dari keterpurukan biar teman-teman bisa bahagia seperti dulu lagi ya. Baik teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan memberikan pemahaman atau penjelasan ya terkait apa itu yang dinamakan GERD anxiety ya. Apa itu yang dinamakan GERD anxiety? Saya akan mencoba memberikan penjelasan berikut pemahaman dari pengalaman saya sebagai mantan penderita anxiety ya. Saya bukan orang kesehatan dan saya bukan orang medis. Jadi saya akan memberikan pemahaman menurut dari pengalaman saya sebagai mantan penderita ya. Itu. Baik teman-teman. GERD anxiety. GERD itu asam lambung, anxiety adalah kecemasan. Ya, artinya apa Mas Andit? Asam lambung yang berlebih yang disebabkan oleh kecemasanmu. Itu teman-teman harus bisa garis bawahi. Ya, asam lambung yang berlebih yang disebabkan oleh kecemasanmu. Cemas, takut, panik, gelisah, was-was, itu dia yang menyebabkan asam lambungmu berlebih. Ya, sekarang saya tanya, teman-teman merasakan itu enggak? Ya, teman-teman merasakan enggak hidup teman-teman hanya diselimuti oleh rasa takut, cemas, panik, gelisah? Ya, itu dia teman-teman. Faktor utama asam lambungmu berlebih karena disebabkan hal-hal seperti itu. Ya, teman-teman harus paham, teman-teman harus mengerti. Ya. Jadi di sini teman-teman itu sakit anxiety, ya. Bukan sakit GERD. Bukan sakit asam lambung. Teman-teman di sini adalah sakit anxiety. Ya, bukan sakit asam lambung. Karena semua manusia yang masih hidup semua punya asam lambung. Yang membedakan adalah mereka punya anxiety atau tidak. Nah, di sini bagi teman-teman ya yang punya anxiety, nah itulah dia asam lambungnya selalu berlebih. Makanya saya katakan di sini teman-teman sakitnya adalah sakit anxiety. Ya, sakit anxiety. Ya, tapi teman-teman ya nih. Ini ibaratkan jalan nih. Ke kanan anxiety, ke kiri ke GERD, ke asam lambung ya. Nah, tapi di sini teman-teman yang teman-teman lakukan itu bukan ke anxiety, bukan mengobati anxiety, tapi teman-teman malah larinya kemana? Ke GERD, ke asam lambungnya. Itu yang bikin teman-teman gak bisa sembuh ya, bahkan tidak akan bisa sembuh karena teman-teman malah memilih ke asam lambungnya. Teman-teman berikhtiar mengobati asam lambungnya, bukan anxiety-nya. Ya, kenapa Mas Andit kok bisa bilang ikhtiar menyembuhkan ke asam lambungnya? Sekarang saya tanya. Teman-teman saat ini saya tanya, saat ini teman-teman fokus gak menyembuhkan lambung? Teman-teman fokus nggak menyembuhkan sensasi? Alasannya apa teman-teman? Alasannya apa teman-teman fokus menyembuhkan lambung dan teman-teman fokus menyembuhkan sensasi? Apa? Kenapa nggak teman-teman pilih fokus menyembuhkan anxiety? Kenapa teman-teman malah fokus menyembuhkan asam lambung? Ya, itu dia teman-teman. Ya, sudah jelas asam lambungmu yang berlebih disebabkan oleh anxiety-mu. Yang seharusnya yang teman-teman pilih adalah obati anxiety-mu, psikis mental terkait kejiwaanmu. Bukan malah kamu mengobati lambungmu, bukan malah kamu mengobati sensasimu. Ya, mau sampai kapan kamu mengobati sensasi? Ya, muncul sensasi A, ya kamu fokus cari obat, kamu fokus ngobatin, muncul sensasi B, ya muncul lagi sensasi C, dan seterusnya. Ya, terus teman-teman malah fokus nyembuhin lambung.
Kan aneh, teman-teman. Iya, teman-teman fokus nyembuhin lambung. Akhirnya teman-teman berikhtiar dengan beli herbal, minum obat medis, mantang makanan ya. Dari mantang makanan jadi bercabang ya, jadi imbasnya jadi takut sama makanan, takut sama minuman. Ya, badan makin kurus, sembuh juga enggak. Akhirnya timbul nggak percaya diri, timbul rasa putus asa. Ya, karena nggak kunjung sembuh. Itu. Terus gara-gara pola makan, gara-gara mantang makanan, teman-teman pola hidupnya menjadi seperti orang tidak normal. Seperti orang tidak normal. Ya, itu dia. Teman-teman harus sadar, harus paham mana yang harus teman-teman obati. Yang harus teman-teman obati adalah anxiety-nya. Asam lambung nggak usah diobatin, teman-teman. Semua manusia yang hidup punya asam lambung. Yang membedakan dia anxiety atau tidak. Nah, di sini kita yang punya anxiety, makanya kita obati anxiety kita. Anxiety itu terkait kejiwaan, terkait psikis, terkait mental. Iya. Kenapa kok nggak percaya sama saya? Percaya nggak sama saya? Sekarang cek ke diri teman-teman sendiri ya, terkait psikis ya dan mental teman-teman. Teman-teman sekarang gimana psikis mental teman-teman gimana? Seperti dulu nggak? Kejiwaan teman-teman seperti dulu nggak? Enggak. Kejiwaan teman-teman itu udah nggak normal. Nggak normal. Mohon maaf, saya bukannya merendahkan, tidak. Dan saya di sini membuka pikiranmu biar kamu paham dan kamu peka ya. Kejiwaanmu tidak normal, psikis mentalmu tidak normal. Itulah yang harusnya kamu obatin. Kamu obatin. Bukan malah kamu mengobati asam lambungmu, bukan malah kamu mengobati sensasimu, bukan malah kamu mengobati lambungmu, tapi kamu harus obatin anxiety-mu, psikis mental terkait kejiwaan. Itu teman-teman. Ya, harus paham teman-teman. Saya di sini bisa berbicara karena saya pernah berpengalaman. Saya pernah salah jalan. Ya, makanya saya di sini saya nggak mau teman-teman penderita ini salah jalan. Makanya di sini saya tarik, ayo kamu jangan salah jalan seperti saya dulu. Nih jalan yang bener biar kamu cepat sembuh, biar kamu cepat bahagia. Ya. Itu sekarang saya tanya, teman-teman bahagia nggak? Ceria nggak? Seneng nggak? Percaya diri nggak? Enggak. Karena apa? Psikis mental teman-teman bermasalah. Ya, hidup teman-teman hanya diselimuti rasa takut, gelisah, panik. Itu ditambah sensasi yang muncul disebabkan dari asam lambungmu yang berlebih. Asam lambungmu yang berlebih itu disebabkan oleh rasa takutmu sendiri, anxiety-mu. Itu jadi mereka seperti lingkaran setan. Iya, berkaitan akhirnya antara anxiety dengan asam lambung jadi berkaitan. Tapi teman-teman fokus malah ke asam lambungnya, bukan anxiety-nya. Makanya ada yang sampai setahun, 10 tahun, 20 tahun karena dia nggak sadar dia itu salah jalan. Ya, salah jalan. Selama dia tidak putar balik ke anxiety, dia nggak akan bisa sembuh. Nggak akan bisa sembuh. Ya, ayo teman-teman, coba koreksi diri teman-teman. Ya, benar atau tidak. Jangan keras kepala. Jangan tetap kekeh teman-teman mengobati lambung. Jangan keras kepala kekeh ngobatin sensasi. Jangan. Teman-teman harusnya fokus obati anxiety-mu. Karena kita sakit anxiety, bukan sakit asam lambung. Asam lambung, semua manusia yang hidup punya asam lambung. Kita harus paham asam lambung yang berlebih itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh anxiety kita. Itu dia teman-teman ya. Harus paham. Mohon maaf, masih batuk flu saya.
Makanya saya membuat video kali ini biar teman-teman tidak salah jalan. Karena masih banyak teman-teman penderita yang salah jalan. Mereka masih malah fokus menyembuhkan asam lambungnya, bukan anxiety-nya. Gitu ya. Semangat teman-teman ya. Jangan mau kalah dengan penyakit anxiety ya. Karena penyakit anxiety itu benar-benar merampas hidup kita. Lahir batin kita dirampas. Ya, luar biasa penyakit ini ya. Semangat teman-teman ya. Itu. Oleh sebab itu di sini saya memberikan pemahaman dan berikut penjelasan agar teman-teman tidak salah jalan ya. Bagi teman-teman yang saat ini masih fokus menyembuhkan lambung, masih fokus menyembuhkan sensasi ya, semoga disadarkan ya. Semoga cepat sadar dan dia bisa fokus menyembuhkan anxiety-nya. Itu dia teman-teman ya. Semangat teman-teman ya. Kita itu sakit anxiety ya, bukan sakit lambung. Kita itu sakit anxiety ya. Kecemasan kita yang berlebih mengakibatkan asam lambung kita menjadi berlebih. Dan setelah asam lambung kita berlebih, mengakibatkan sensasi muncul dan kita rasakan. Setelah sensasi muncul dan kita rasakan, kita jadi takut dan kita jadi khawatir dengan sensasi yang kita rasakan tersebut. Kan seperti itu aja. Jadi teman-teman di sini jadi terjebak, jadi bingung di lingkaran setan ini ya. Antara pikiran, anxiety dengan sensasi badan. Karena kenapa? Sensasi datang terus menerus, silih datang berganti ya, menyerang bertubi-tubi ya, dan akhirnya teman-teman semakin terpuruk ya, semakin down mentalnya, dan teman-teman semakin keras kepala untuk mengobati sensasinya, dan semakin keras kepala mengobati lambungnya. Itu dia. Itu. Jadi penyakit ini tuh pinter teman-teman. Ya, ibaratkan penyakit ini lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Ya, sebenarnya pelaku utamanya adalah anxiety-mu. Ya, tapi kamu menyalahkan sensasi dan kamu menyalahkan lambungmu. Iya, itu dia. Makanya kenapa di semua video saya terkait sensasi, saya selalu mengajarkan membodoh amatkan. Ya, untuk soal lambung, saya bilang lambung itu bodoh amatin aja. Selama pikiran kita sehat, lambung kita juga sehat. Selama pikiran kita masih sakit, lambung pun juga sakit. Ya, itu dia teman-teman ya. Dan saya selalu mengajarkan ke teman-teman gak usah menggunakan 3P, cukup 1P, pola pikir ya. Kamu benahi pola pikirmu. Percuma kamu menerapkan pola makanmu selama kamu melakukan pola makanmu didasari oleh rasa takut, cemas, panik. Itu percuma. Ya, percuma kamu mantang makanan tapi pikiranmu tetap negatif, pikiranmu tetap takut, pikiranmu tetap gelisah, pikiranmu tetap panik. Percuma, asam lambungmu tetap berlebih walaupun kamu sudah mantang makanan. Ya, percuma kamu minum herbal, percuma kamu minum obat medis selama kamu masih cemas, kamu masih takut, kamu masih panik. Itu dia. Oleh sebab itu saya mengajarkan gak usah mantang. Gak usah mantang, makan itu dinikmatin dan disyukuri. Yang penting kamu latih pola pikirmu. Makan itu didasari oleh rasa nikmat, bukan rasa takut. Ya, biar paham teman-teman. Terus juga masalah pola hidup ya. Percuma teman-teman itu menerapkan pola hidup percuma selama teman-teman tidak bisa menyembuhkan atau tidak bisa mengendalikan anxiety teman-teman. Percuma ya. Yang benar gimana teman-teman? Udah, pola hidup teman-teman tuh seperti yang dulu ya, seperti yang dulu. Teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman selayaknya orang sehat.
teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman seperti yang dulu. Mau olahraga apapun itu bisa, mau pergi kemanapun itu bisa, ya, mau pergi jam berapapun itu bisa, mau tidur jam berapapun itu bisa. Seperti dulu teman-teman, ya. Itu dia kuncinya, ya. Nggak usah 3P teman-teman, cukup 1P, pola pikir. Pola pikir teman-teman, ya. Ya, semangat teman-teman. Itu loh. Karena kenapa teman-teman, ya? Orang yang fokus menggunakan pola makan itu, pola makannya orang anxiety itu tidak normal. Orang yang fokus juga menggunakan pola hidupnya orang anxiety juga tidak normal. Udah, kita harus bisa memperlakukan diri kita selayaknya orang normal seperti dulu. Bagaimanapun juga di sini teman-teman penderita itu pernah normal psikisnya, pernah normal mentalnya, pernah normal kejiwaannya. Enak nggak? Enak. Ya, kita itu sakit anxiety teman-teman. Ya, mau tahu nggak? Kita tuh sakit anxiety, sakit kejiwaan. Ciri-cirinya itu seperti apa? Ya, ciri-cirinya terkait dengan hati dan pikiran teman-teman. Hati dan pikiran kita. Hati kita jadi hampa. Hampa hati kita. Kita nggak bisa namanya bahagia. Kita nggak bisa ceria, seneng, percaya diri. Ya, itu dia. Pikiran kita nggak bisa mikirin masa depan. Pikiran kita nggak bisa mikirin keluarga, anak, pekerjaan, ekonomi. Enggak. Itu dia. Karena kita sakit anxiety teman-teman. Ya, pikiran kita kerjaannya hanya mikirin penyakit, mikirin sensasi. Ya, hidup kita cuma ngomongin penyakit, ngebahas penyakit, ya kan? Boro-boro mikirin keluarga, boro-boro mikirin anak istri, ya, yang dipikirin cuma diri sendiri, asik sendiri, ya, asik sendiri ngebahas penyakit, asik sendiri di dunia penyakit. Itu dia teman-teman, ya. Semangat teman-teman, ya. Semoga video kali ini teman-teman bisa paham dan mengerti, biar tidak salah jalan. Untuk teman-teman yang masih salah jalan, masih fokus menyembuhkan lambung, masih fokus menyembuhkan sensasi, sudah cukup teman-teman. Putar balik, ayo putar balik. Kita fokus menyembuhkan anxiety kita, ya. Karena anxiety kita ini yang menyebabkan lambung kita ini terluka. Anxiety ini yang menyebabkan asam lambung kita berlebih. Anxiety ini yang menyebabkan sensasi itu muncul dan kita rasakan, ya. Harus paham, ya. Oleh sebab itu saya bikin video ini, saya memberikan pemahaman, berikut penjelasan agar teman-teman semakin cepat sembuhnya dan teman-teman semakin cepat bahagia seperti dulu lagi, ya. Oke, sementara video ini cukup, saya nggak bisa panjang-panjang. Yang penting isinya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman penderita, ya. Mohon maaf kalau di video kali ini ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Baik, sementara cukup video dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.